Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-114. Pasukan Sunan Kabanaran memasuki Pagelen. Loji Kumpeni di Gowong sudah berhasil dibedah Sunan Kabanaran. Sang Raja bersiap melanjutkan serangan ke markas Kumpeni berikutnya. Ketika para punggawa Kabanaran sedang berunding untuk menentukan benteng Kumpeni mana yang akan diserang berikutnya, mendadak Pangeran Purbaya melapor kepada Sang Raja. Paduka, ada berita dari Pagelen. Kumpeni Pagelen akan menghadang perjalanan Paduka, kata Pangeran Purbaya. Sang Raja kemudian menunjuk Pangeran Purbaya dan Pangeran Mangkukusumo untuk menuju Kalibata. Perjalanan mereka dengan memutar dan direncanakan keluar di belakang musuh. Sedangkan 3 punggawa lainnya, Jayadirja, Suryonagara, dan Mas Ronggo, dipersiapkan menuju Malaran. Jayadirja melaporkan, Paduka, saya sudah melihat pekerjaan si Janudin di medan perang. Tekadnya mantap, sungguh prajurit berbobot. Sang Raja berkata, bagus, si Janudin aku angkat dari kedudukannya sekarang ke posisi yang lebih tinggi. Aku angkat sebagai anak dengan nama Raden Jayengrono dan menjadi bawahan Ngabei Suronoto. Kepadanya aku berikan sawah 300 cacah. Bawalah maju perang di depan dengan 10 temannya. Ujilah sampai batas kemampuannya. Mas Ronggo bersama temannya mohon diri sambil menyembah, segera melaksanakan perintah Sang Raja menuju Malaran. Sementara itu di barisan Watu Lembu, Kapten Poster dan Ki Tumenggung Arung Pinang sudah mendapat laporan dari prajurit Sandi bahwa Sang Raja Kabanaran berada di Gowong. Sudah menunjuk pasukan pembuka jalan dipimpin 2 adiknya, Pangeran Purbaya dan Mangkukusumo, untuk menyerang Watu Lembu. Juga telah menunjuk 3 punggawa untuk menyerang Malaran, yakni Jayadirja, Suryonagara, dan Mas Ronggo. Kedua pasukan sudah berangkat dari Gowong. Kapten Poster dan Tumenggung Arung Pinang gugup dengan segera menyiapkan diri menghadapi musuh yang akan datang. Dihitung kudanya ada 1.600. Pasukan berkuda lalu dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing 400 prajurit berkuda. 3 bagian berjaga di jalan dan 1 bagian berjaga di benteng. Sedangkan prajurit darat sejumlah 3.000. Dibagi 3 masing-masing 1.000 prajurit. 3 kesatuan prajurit bersiap berangkat menyambut musuh. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis Wage, tanggal 1 bulan besar, atau pada akhir tahun Jawa. Pasukan Kapten Poster dan Tumenggung Arung Pinang kemudian bergerak ke benteng Ungaran Pagelen. Sesampai di benteng Ungaran, Tumenggung Arung Pinang menyiapkan diri dengan memperkuat benteng. Semalam kemudian datang prajurit Sandi melaporkan bahwa 3 punggawa andalan Sunan Kabanaran sudah berangkat memukul Malaran, yakni Tumenggung Jayadirja, Adipati Suryonagara, dan Mas Ronggo Wirosantiko. Sang Raja akan menyamar dengan pasukan tak lebih dari 100 tanpa mengembangkan payung. Barisan besar akan dipimpin sang kakak Pangeran Adiwijaya. Sang Raja akan bergabung ke pasukan 3 punggawa. Poster yang mendengar laporan itu menjadi tenang dan optimis, seolah dapat memenangkan perang. Kopral dan sersanya diperintahkan agar bersungguh-sungguh dalam perang. Katanya, kalau bisa menangkap Mangkubumi, pasti aku akan segera naik menjadi admiral. Kopralku dan sersanku akan naik pangkat menjadi letnan dan kapten. Ayo, kalian yang sungguh-sungguh dalam perang. Segera Kapten Poster mengajak Tumenggung Arung Pinang untuk berangkat. Arung Pinang menjawab, Hei Tuan,
Mengapa akan meninggalkan Ungaran? Sayang, tempat ini bagus. Lebih baik musuh kita hadapi di sini saja. Kalau Tuan pergi menghadang di tempat jauh, pasti kalah. Sunan Kabanaran kalau ditimbang bobotnya antara dulu dan sekarang, jauh lebih berat sekarang. Dulu ketika baru saja melawan Raja Surakarta yang menghadapi Kapten Sakeber, dan saya ikut menjadi bagian dari pasukan Adipati Pringgoloyo. Sakeber disertai 10 tumenggung, 400 kumpeni kulit putih, dan 800 serdadu Bugis Bali. Walau demikian, Sakeber kalah. Sekarang bobot pasukannya 12 kali lipat dibanding dulu. Bagaimana Tuan bisa melawan? Poster mendengus dan berkata, "Jangan banyak kata, Tumenggung. Beta berani melawan dimanapun si Mangkubumi. Mau ketemu di Gunung Gotaka sekalipun." Ki Tumenggung bersedekap dan membaca ta'awud. "Duh Tuan, tinggallah di sini saja. Ini tempat bagus. Walau Mangkubumi datang, bisa dilawan karena di sini pertahanan kita kuat dan punya banyak mesiu. Sayang kalau ditinggalkan untuk mencari bahaya. Orang perang harus pakai siasat, Tuan." Kapten Poster bersikeras. Ki Tumenggung terpaksa ikut keluar berperang ke Manggaran. Terpaksa karena takut. Dalam perjalanan selalu was-was Ki Tumenggung. Bacaan istighfar selalu diucapkannya sepanjang jalan. Sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa orang ini akan menemui celaka. Sungguh tak dapat ditolak lagi, pikir Ki Tumenggung. Pasukan Kapten Poster hanya terdiri dari 30 Dragonder, 50 kumpeni Esam, dan pasukan Ki Tumenggung hanya 400 prajurit berkuda. Mereka berjalan sampai waktu menjelang malam, lalu istirahat di Garantung. Pada malam hari, warga desa memberitahu jalan menuju ke Manggaran. Di utara ada jurang yang telah diberi jembatan, yang mengerjakan pasukan musuh pada saat siang dan malam. Pasukannya banyak sekali seperti samudera manusia. Ki Tumenggung berkata kepada Kapten Poster, "Bagaimana Tuan nantinya kalau Sunan Mataram datang?" Di Kedu, barisan kumpeni yang di Cacapan dan Magelang sudah bergabung. Terkumpul Dragonder 80, 300 serdadu Bugis Bali, dan ada pasukan 3 Tumenggung. Mereka melawan terbuka pasukan Mangkubumi dan dihalau seketika. Ada 100 yang tewas dari pasukan Bugis Bali. Prajurit kumpeni darat dan Dragonder yang mati ada 70. Dan perangnya hanya sebentar. Duwe Tuan, marilah segera kembali ke benteng Ungaran saja, lalu minta bantuan ke Tegal yang sama besarnya. Kita harus mundur dulu, berdebah kalau memaksa diri, ibarat hanya menyerahkan nyawa." Poster berseru dan berkata bengis, "Sungguh penakut kamu. Sudah aku katakan sejak kemarin, bahwa aku berani melawan Mangkubumi. Kalau Mangkubumi berada di atas gunung membawa tombak panjang, dan aku berada di bawah gunung dengan hanya membawa pedang, aku pun berani." Ki Tumenggung Arung Binang lesu, menyesali diri karena menemui peristiwa yang tidak dibayangkan. Semalaman tidak bisa tidur Ki Tumenggung, sangat susah hatinya. Hanya tidur sebentar, lalu mimpi didatangi istrinya dari Bulu Pitu. Istrinya datang memberi pesan agar jangan punya pikiran yang terlalu jauh, yang kuat bersandar kepada kehendak Tuhan. Ki Tumenggung terharu mendengarnya, karena merasa disadarkan oleh putri dari Bulu Pitu itu. Pesannya hanya singkat tetapi mengena. Tak lama hari menjelang pagi,